Nah, oke teman-teman. Ini sama Mas No. Iya, Mas No, ini kan udah dibongkar nih Mas No, iya, rangkanya ya. Ini udah kelihatan nih. Ini kan kalau kita lihat masih bagus sebenarnya ya. iya, Pas iya. posisi rangkanya. Ini catnya masih kayak utuh, Iya. belum kelihatan keropos parah. Tapi kondisinya gimana Mas No? Ya nanti kita saksikan bareng-bareng aja. Kalau dengar dari suaranya sih udah itu sih. Udah empuk. Kalau yang masih keras kan gini. Ini udah empuk. Oh iya, lebih garing ya kalau yang masih Iya. keras ya. Ah. Berarti kalau itu ada kemungkinan si platnya udah keropos. Keropos dari dalam. Kalau kayak gitu berarti bakal dipotong buat ngeliat dalamnya. Iya, dipotong, lihat dalamnya. Kalau memang udah keropos ya harus diganti. Ganti. Iya. Oke oke. Coba kita lihat langsung ya teman-teman. Kayak gimana kondisi bagian dalamnya. Ya udah. Kalau dilihat sekilas bagian sini ternyata masih bagus teman-teman. Jadi kayak nggak ada bagian yang keropos parah pada bagian rangka sebelah kiri ini. Tapi menurut Mas No tadi pengecekan awalnya ada kemungkinan bagian rangka ini tuh keropos dari bagian dalam. Jadi dia bakal coba membuka rangka bagian sini. Tadi suaranya udah beda. Beda ya, Nah, kita buktikan aja ya. Kita lihat dulu. teman-teman. Oke teman-teman ya, kita bikin konten ini bukan semata-mata jelek-jelekin produk dari pihak manapun. Kita buat berbagi pengalaman. Jadi kalau ada yang analisanya udah kira-kira suaranya udah beda, berarti udah mulai tipis ya. Nih. Jadi teman-teman bisa analisa sendiri nanti. Jangan asal percaya atau mudah percaya dengan iklan-iklan atau jargon-jargon yang bagaikan kecap nomor 1 ya. Mengatakan paling hebat, paling bagus, paling sempurna. Tanpa kita memperhatikan lebih dulu fakta-faktanya atau realitasnya atau kenyataan-kenyataannya. Sobat-sobat ya, pada video kali ini kita berikan ilustrasi atau analogi yang berdasarkan kisah nyata yang belakangan ini sedang viral, yaitu tentang salah satu masalah motor Honda tipe-tipe tertentu yang ternyata rangkanya, teknologinya sangat bobrok. Dan simak video ini sampai akhir ya, supaya tidak gagal paham ya, karena nanti di bagian akhir kita akan membahas tentang dogma-dogma agama yang juga sering beriklan seperti agama sempurna, agama semilikiti weleh-weleh ya. Ternyata kenyataannya, fakta-faktanya belgedes. Kalau katanya Isa Al-Masih atau Yesus Kristus sebagaimana tercatat di dalam Injil ya, kuburan yang dilabur putih ya, atau bagaikan kuburan yang dilabur putih ya, luarnya bagus, bersih, dalamnya bangkai-bangkai busuk. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Sahabat-sahabat, belakangan ini ya, bulan-bulan terakhir ini, sebenarnya mulai sekitar awal tahun kemarin ya, tetapi bulan-bulan terakhir ini makin viral ya, terbongkarnya betapa bobroknya produk motor Honda ya, dengan teknologi yang diklaim sebagai canggih, cerdas. Ternyata fakta berbeda dengan iklannya. Realitas berbeda dengan jargon-jargonnya. Ya. Fakta, realitas, kenyataan membuktikan bahwa motor Honda dengan teknologi rangkanya yang diklaim paling canggih dan paling bagus, paling handal, gombal amoh. Bahasa teknologi yang dipakai aja kayaknya wow, keren ya. ESAF atau kalau orang-orang Indonesia nyebutnya ESAF ya. Teknologi ESAF, teknologi canggih. Eyalah, faktanya, kenyataannya belgedes. ESAF ya, ini kalau mungkin diterjemahkan bebas ya teman-teman. Ini kan dari singkatan ya. ESAF ya. Enhanced Smart Architecture Frame. Ya, mungkin terjemahan bebasnya kira-kira begini ya.
Mungkin teman-teman nanti kalau kurang tepat bisa dikoreksi ya. ESAF, rangka ESAF ya. ESAF itu terjemahannya kalau dalam bahasa Indonesia mungkin rangka hasil karya arsitek yang cerdas untuk meningkatkan performa atau untuk menambah performa ya. Atau rangka hasil rancang bangun cerdas yang telah ditingkatkan atau ditambahkan ya. Jadi untuk menambah performa diciptakanlah suatu rangka hasil rancang bangun cerdas yang telah ditingkatkan. Waduh, keren ya bahasa iklannya ya. Wow, keren. Karena enhance yaitu artinya kan menambahkan atau meningkatkan ya, mempertinggi ya. Mungkin yang dimaksud yang ditinggikan, ditingkatkan, ditambahkan adalah performanya ya. Jadi rangka atau frame-nya Honda, motor Honda ini dibuat untuk meningkatkan performa ya. Enhance smart architecture frame ya. Smart yaitu cerdas ya. Jadi rangka cerdas ini atau rangka hasil karya arsitek yang cerdas ya untuk meningkatkan performa. Kira-kira begitu ya. Enhance smart architecture frame ya. Nah, tapi teman-teman ya, ternyata faktanya di lapangan, realitas di lapangan bukan 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ada banyak korban ya. Jadi rangkanya motor Honda yang diklaim sebagai teknologi paling canggih, hebat, cerdas, memiliki wele-wele ini, ternyata faktanya di lapangan demikian ya. Kita simak cuplikan video-video berikut ini. Itu Sony. Akhir-akhir ini lagi banyak nih konten media sosial yang menunjukkan kalau rangka motor Honda itu mudah patah dan karatan. Nah, masalah ini terjadi pada jenis motor skuter matic yang rangkanya itu menggunakan jenis ESAF seperti motor Honda Genio, Scoopy, Beat, dan Vario tipe 160. Salah satunya itu pada sebuah video yang menunjukkan kalau rangka motor Honda itu patah di jalan. Pengendara motor ini sedang berboncengan, namun rangka motornya tuh tiba-tiba patah. Si pengendara motor ini bahkan gak tahu menahu nih kenapa situasi ini bisa terjadi. Setelah dicari tahu, ternyata penyebab kenapa bagian motornya itu bisa patah karena ESAF-nya itu udah keropos. Terus setelah dibongkar, gak cuman keropos doang, tapi juga udah karatan dan berlubang. Buat yang belum tahu, rangka jenis ESAF ini merupakan bagian rangka yang menghubungkan bagian depan pengendara motor sama tempat duduk pengendaranya. Nah, untuk penyebabnya, pihak AHM belum bisa mengonfirmasi dengan pasti nih. Mas No, halo Mas No, Ya. kabar? Nah, teman-teman, ini Mas No pemilik Bengkelas kayak teknik ya Mas No. Iya. Jadi di Bengkelasnya Mas No ini ada kebetulan dari konsumennya ya bahwa Iya. Honda Beat ya katanya rangkanya mulai bermasalah nih. Kita bakal cek nih Mas No gimana aja apa aja masalah di motornya. Mas No, pertama nih, saya misalnya motor ngerasa kayak keropos, datang ke sini apa yang dibongkar dulu atau yang dicek dulu nih Mas? Ya ini kan kata orangnya kan udah nggak enak di bawah. Ini mau kita cek ini. Kita cek kalau memang keropos ya mau nggak mau dibongkar, dibetulin. Mas, kan ini motor Beat kayaknya kalau ngeliat dari umurnya masih muda nih Mas. Kan? Nah, ini kan masih bagus nih suaranya. Nah kalau yang udah nggak bagus nih suaranya, nggak ada suara. Udah kayak Mendem gitu ya? Mendem ya, di dalam udah banyak karatnya ini. Coba nih teman-teman ya, kita lihat dulu nih. Coba Mas, ketok Mas. Oh, ini ya Mas ya? Iya. Berarti ini dalamnya ini udah karat nih. Kita biar pada yakin kita bongkar bareng-bareng. Takutnya kita ngada-ngada kan. Kita bongkar, kita saksikan bareng-bareng aja. Bener nggak kalau luarnya bagus, apa dalamnya keropos, apa bagus itu Mas? Iya. Makanya kita bongkar dulu biar pada nyaksikan bareng-bareng aja. Nah, perhatikan teman-teman ya. Perhatikan baik-baik ya. Nampak dari luar masih bagus.
Tetapi ketika dilihat tek 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 tek, loh ini kok kayaknya ada tanda-tanda nggak beres. Tapi nggak tahu beneran nggak beres atau cuman kelihatannya aja. Nah, untuk memastikan harus dibongkar. Ya, jadi kata kuncinya ya, dari luar tampak bagus, tapi kok ada tanda-tanda aneh. Nah, untuk memastikan harus dibongkar. Ya, jadi kata kuncinya harus dibongkar. Meskipun nampaknya bagus. Oke, kita lanjut. Jadi mulai udah kelihatan nih, ada emang beberapa bagian yang kelihatan karat. Kayak di bawah sini, di depan juga udah ada beberapa noda-noda bolong ya. Tapi kita mau melihat nih, ini kan ada beberapa yang bagian lasannya di depan kelihatan masih agak bagus. Apa bener gak nih bagian dalamnya ikut keropos juga? Nah, oke teman-teman, ini sama Mas No. Iya. Mas No, ini kan udah dibongkar nih Mas No, rangkanya ya. Ini udah kelihatan nih. Ini kan kalau kita lihat masih bagus sebenarnya ya. Iya, Mas No, posisi rangkanya ini catnya masih kayak utuh, belum kelihatan keropos parah. Tapi kondisinya gimana Mas No? Ya nanti kita saksikan bareng-bareng aja. Bareng-bareng. Nanti kita center dulu, udah center baru kita potong. Kita saksikan aja bareng-bareng. Kalau dengar dari suaranya sih udah itu sih. Udah empuk. Kalau yang masih keras kan gini. Ini udah empuk. Oh iya, lebih garing ya kalau yang masih keras ya. Berarti kalau itu ada kemungkinan si platnya udah keropos dari dalam. Kalau kayak gitu berarti bakal dipotong buat ngeliat dalamnya. Iya, dipotong lihat dalamnya. Kalau memang udah keropos ya harus diganti. Iya. Oke. Coba kita lihat langsung ya teman-teman. Kayak gimana kondisi bagian dalamnya. Ya udah kita saksikan bareng-bareng di center dulu ya. Baru nanti dipotong. Kalau dilihat sekilas bagian sini terlihatnya masih bagus teman-teman. Jadi kayak nggak ada bagian yang keropos parah pada bagian rangka sebelah kiri ini. Tapi menurut Mas No tadi pengecekan awalnya ada kemungkinan bagian rangka ini tuh keropos dari bagian dalam. Jadi dia bakal coba membuka rangka bagian sini. Jadi kalau emang keropos bakal diganti sama Mas No. Jadi lewat proses gerinda ya. Wah iya nih, ini bagian dalamnya pas sudah dibongkarnya Mas No. Nah kalau rel, ya kan? Jadi karatnya dari dalam, keroposnya dari dalam. Berarti kalau yang kotor-kotoran ini apa ini Mas No? Karat numpuk. Iya, udah terlalu lama jadi numpuk. Ngeri ya teman-teman ya. Motor Honda tipe tertentu ya. Khususnya tipe di atas tahun 2020-an ya. Ada Scoopy, ada Honda Genio, Honda Beat dan Vario tertentu itu ya. Yang iklannya gembar-gembornya, wah ini rangkanya teknologi paling canggih, teknologi terbaru ya. Dan ketika dilihat dari luar memang bagus ya. Tapi ternyata ya hanya sekitar baru usia 2 tahun. Sudah keropos dalamnya. Bobrok ya. Keroposnya dari dalam. Ya hati-hati, perhatikan baik-baik. Kata kuncinya lagi. Keroposnya dari dalam. Ya, bukan dari luar ini, tapi dari dalam. Ya, sekali lagi. Keroposnya, bosoknya dari dalam, bukan dari luar. Berarti kalau dia udah kayak gini, ketebalan platnya juga bakal berkurang ya Mas No ya? Berkurang, makanya tadi suaranya udah beda ya. Nah kita buktikan aja ya, kita lihat dulu teman-teman. Oke teman-teman ya, kita bikin konten ini bukan semata-mata jelek-jelekin produk dari pihak manapun. Kita buat berbagi pengalaman. Jadi kalau ada yang analisanya udah kira-kira suaranya udah beda, berarti udah mulai tipis ya. Ya, jadi ketika kita atau ada orang menunjukkan fakta, realitas, kenyataan bahwa faktanya sesuatu itu jelek ya, atau bobrok ya. Ini namanya bukan jelek-jelekin ya, teman-teman ya. Jadi bukan menjelek-jelekan, bukan. Tapi sedang mengungkapkan fakta. Menyampaikan fakta, menyampaikan realitas. Dimana ketika fakta atau realitas atau kenyataan itu memang jelek, ya kita katakan jelek. Jadi bukan jelek-jelekin atau buruk-burukin ya. Kalau kita menjelek-jelekan itu namanya sesuatu itu bagus, kita bilang, oh ini jelek, ini bobrok, padahal bagus. Tetapi kalau mengungkap fakta,
itu ya menyampaikan apa adanya. Bagus ya dibilang bagus, iya ya dikatakan iya, tidak ya tidak. Nah, maka ketika faktanya bobrok alias jelek, kemudian diungkap, yaitu bukan menjelek-jelekkan. Jadi teman-teman bisa analisa sendiri nanti. Ini memang belum sampai bolong tapi udah Habis. kekikis ya. Tuh. Tuh ada beberapa bagian juga yang kelihatan tuh bakal udah bolong tuh sebenarnya, Iya. tapi tipis-tipis. Iya. Nah teman-teman, itu tadi bagiannya yang kropos nih. Kalau dilihat nih di sini ada serpihan-serpihan dari rangka nih. Jadi rangkanya yang kropos jadi karat nih, jadi kayak kotoran kayak gitu. Tapi ini menurut Mas Tony tadi ini sebenarnya besi yang kena karat dan jadi keropos. Boleh dilihat Mas? Nah ini besinya nih. Tadi sih besi bagian rangka. Jadi bagian luarnya sih masih kelihatan bagus ya, ada catnya masih bersih. Tapi bagian dalamnya udah keropos. Jadi ini kayak pembuktiannya Mas No. Kalau kemarin kan di video sebelumnya yang tayang Otomotif TV, Mas No bilang kalau karat itu biasanya datang dari bagian dalam. Dan ternyata bener nih, kayak di video ini banyak juga motor-motor yang karatnya datang dari bagian dalam meskipun bagian luarnya masih kelihatan bagus. Nah teman-teman, tadi lagi potong yang langka L-Sub Honda Beat baru. Dari luar sih kayaknya agak nggak terlalu parah ya. Ya, tadi dari luarnya masih kelihatan catnya itu masih rapian ya, nggak banyak ada karat. Ya. Tapi setelah dibongkar ternyata bagian dalamnya itu banyak banget bekas karatnya dan ternyata udah keropos ya. Ya, itu tadi ya sahabat-sahabat ya, sebuah video ilustrasi yang berdasarkan kenyataan ya. Jadi sekaligus sebagai edukasi teman-teman, hati-hati. Kalau mau beli motor merek Honda dalam waktu dekat, hati-hati ya. Pastikan dulu rangkanya tidak memakai yang sistem ESAF ini ya. Yang dari luar tampaknya bagus ya, bahkan katanya teknologinya canggih ya, smart, cerdas, semele, kete, weleh-weleh. Waduh. Tapi ternyata dari dalam ketika diteliti bobrok ya. Jadi bobroknya itu dari dalam ya, bukan dari luar. Nah, oke, itu sebuah video ilustrasi. Nah, sekarang tiba saatnya teman-teman, izinkan dengan segala hormat ya, saya menjadikan ilustrasi atau analogi itu ya, sebagai contoh ya atau perbandingan dengan sesuatu hal. Ya, karena video di channel Warta Kabar Baik ini banyak yang mengkaji hal-hal spiritualitas, kehidupan, dan agama. Ya, izinkan pada kesempatan ini saya membahas tentang dogma atau doktrin-doktrin agama. Ya, agama-agama tertentu, apapun mereknya, dengan jargon-jargon yang sering kita dengar ya. Agama paling benar, agama paling bagus, ya, agama sempurna. Tapi sahabat-sahabat, belakangan akhir-akhir ini, tahun-tahun akhir-akhir ini juga mulai banyak ya, fenomena orang-orang yang jujur ya, seperti misalkan Ustadz Dr. Muhammad Nasih. Kemudian ada juga Buya Syakur Yasin. Ada juga Kiai Saiful Karim. Ya, itu kalau di dalam organisasi atau lembaga agama yang bernafaskan Islam. Sedangkan kalau di dalam organisasi yang bernama Kristen atau orang-orang gereja, juga muncul orang-orang seperti Dr. Erastus Sabdono ya, Pendeta Dr. Erastus Sabdono, yang juga video-videonya beberapa bulan terakhir ini juga viral ya. Semakin gencar ya. Selain Pak Erastus, ada juga saya dan teman-teman saya ya, yang membongkar kebusukan doktrin-doktrin gereja. Ya, busuknya itu bukan dari luar, tapi dari dalam gereja. Ya, misalkan doktrin Tritunggal, doktrin Trinitas yang dikatakan oleh gereja Katolik dipromosikan sebagai Tritunggal Maha Kudus. Ternyata ya, meskipun dari luar seperti kata Yesus ya, dari luar itu bagaikan kuburan yang dilabur putih, bersih. Tapi dalamnya adalah sampah, bangkai-bangkai busuk. Itu kata Yesus. Ya. Nah, doktrin gereja yang bernama doktrin Trinitas atau Tritunggal itu juga gitu. Dan ketika kita
Meskipun dari luar ngelihatnya bagus, kayaknya wow, wow, wow. Tapi ketika kita mau meneliti lebih dalam, melihat bagian dalamnya, jadi seperti rangkanya ESAF-nya Honda, dari luar bagus, mulus, wow, teknologi canggih. Tapi ketika dilihat bagian dalamnya, ternyata kropos. Nah, begitupun dengan doktrin Trinitas. Ketika kita kaji dengan jujur, dengan pikiran yang bersih, tidak kadrun, dengan hati yang ikhlas, tulus, jujur, kita kaji secara alkitabiah. Ternyata doktrin Trinitas atau yang oleh gereja Katolik dikatakan Tritunggal Maha Kudus terbukti bukan ajaran Alkitab, bukan ajaran para nabi, bukan ajaran para rasul, dan bukan ajaran Yesus Kristus, dan juga bukan ajaran orang-orang Kristen yang sesuai dengan Alkitab. Ya, itu very clear. Kemudian juga dalam dunia keislaman, ya, banyak juga dogma-dogma yang selama ini disangka orang adalah, oh ini ajaran Islam, ini ajaran Islam. Tetapi ternyata jika kita kaji secara teliti, secara Al-Quran, kita bisa ketahui banyak praktek-praktek yang diklaim sebagai ajaran agama Islam. Ternyata bukan, teman-teman. Ya, di video-video terdahulu sudah kita ulas. Ya, ada banyak video di channel Warta Kabar Baik ini yang mengulas hal terkait itu ya. Jadi pada kesempatan ini tidak akan saya ulang lagi, tapi teman-teman silakan simak video-video terdahulu. Ya, baik edukasi yang disampaikan oleh Kiai Saiful Karim misalkan ya, tentang surga dan neraka yang ada di Al-Quran. Ya. Selama ini banyak ternyata ajaran dogma-dogma dari oknum ulama atau oknum ustadz ketika bicara surga dan neraka. Ternyata itu sama sekali tidak benar atau tidak sesuai dengan jannah dan nar atau surga dan neraka yang dimaksud oleh Al-Quran. Itu sudah disampaikan oleh Kiai Saiful Karim misalkan ya. Kemudian juga Buya Syakur Yasin ya, dalam banyak video-video yang beredar di sosial media, ada di TikTok, di YouTube dan sebagainya, termasuk di channel Warta Kabar Baik ini pernah saya sajikan ya. Buya Syakur Yasin juga dengan berani, tegas dan jujur membongkar praktek-praktek dogma yang diklaim sebagai ajaran Islam ternyata bukan ajaran Al-Quran. Ya. Jadi singkat ceritanya teman-teman ya, apa yang nampak di luar bersih, nampak bagus ya, bahkan jargon-jargonnya, iklan-iklannya, ini ajaran sempurna, ini ajaran paling bagus, ini dogma yang luhur, Tritunggal Maha Kudus, doktrin yang suci mulia, semelikete weleh-weleh. Ternyata teman-teman, jika kita mau memberikan hati kita untuk meneliti lebih dalam, ketahuan semua itu tidak lebih daripada kuburan yang dilabur putih, yang dari luar tampak bersih, tapi dalamnya bangke alias bosok. Bosoknya seperti rangkanya beberapa tipe motor Honda yang mengaku atau mengklaim ini produk bagus, ternyata gombal mukio alias mbelgedes. Ya, jadi sahabat-sahabat, pada video kali ini saya hanya ingin kembali berpesan dan mengajak putra-putri Nusantara supaya jangan lagi mudah ya dibohong-bohongi, dikibul-kibuli oleh iklan-iklan dari Timur Tengah. Mau mengatasnamakan agama apapun, jangan asal percaya ya. Tapi juga jangan asal pokoknya tidak percaya. Pokoknya kalau sudah mengatasnamakan Kristen, saya tidak percaya. Kalau sudah mengatasnamakan Islam, saya nggak percaya. Jangan ya, karena Kristen yang sejati dan Islam yang sejati sesungguhnya sangat luhur dan mulia. Nah, yang belgedes itu sebenarnya Kristen abal-abal dan Islam yang juga abal-abal. Nah, jadi sahabat-sahabat ya, jika selama ini kita dengar iklannya yang begitu bagus ya, seperti kecap nomor 1 ya, tapi tidak lagi di zaman internet ya, di zaman sosial media, di zaman internet ini ya, begitu gampangnya segala sesuatu yang diklaim sebagai bagus, tapi ketika kita kaji lebih teliti, kita ketahui bahwa semua itu ternyata tidak benar. Semua itu hanyalah iklan,
hanya jargon di luar saja, sedangkan dalamnya busuk alias bosok. Sebagaimana rangka motor Honda kroposnya dari dalam, demikian juga dogma-dogma agama tertentu itu juga bosoknya dari dalam ya teman-teman. Jadi bukan karena diserang agama lain, bukan, tapi dari dalam sendiri sesungguhnya sudah bosok. Oke teman-teman, sekian dulu pada video kali ini. Jika Anda merasa video ini perlu untuk dibagikan kepada teman, sahabat, sanak, family, handai, tolan, dan sebagainya, silahkan bagikan video ini sebagai sebuah bentuk edukasi dan peringatan. Oke sahabat-sahabat, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video-video yang lain. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Tetap semangat dan waspada.